Darahku serasa membeku saat aku melihat pria yang telah menghancurkan hidupku 7 tahun lalu berdiri di pesta pertunangan putriku, memikat semua orang dengan senyum yang sama mematikannya. Senyum yang pernah menipuku ketika aku masih seorang janda yang berduka. Gelas sampanyeku jatuh dan pecah di lantai marmer dengan bunyi seperti hati yang hancur berkeping-keping. Semua tamu menoleh untuk menatap, tetapi aku tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Tidak bisa melakukan apa-apa selain menatap hantu dari masa laluku. Namaku Siti Hartono, dan di usia 65 tahun, aku pikir aku sudah belajar untuk mengenali pemangsa yang memangsa wanita rapuh. Aku salah. Berdiri di ruang tamu putriku, Ayu, yang sangat rapi, dikelilingi oleh tokoh-tokoh terkemuka masyarakat Jakarta Selatan. Aku menyadari mimpi buruk yang kutinggalkan 7 tahun lalu. Baru saja kembali ke hidupku, mengenakan setelan mahal dan menyebut dirinya Arman Adiwangsa. Ayu bergegas menghampiriku. Janji fitting gaun pengantinnya terlupakan karena kekhawatiran. Ibu, ibu baik-baik saja. Wajah ibu seperti baru melihat hantu. Hantu adalah kata yang tepat. Arman Santoso, pria yang hampir menghancurkanku pada tahun 2018, kini adalah tunangan putriku. Mata biru menusuk yang sama, senyum menawan yang sama. Cara yang sama terhitung dalam mengendalikan suasana ruangan. Di usia 50 tahun, dia masih memiliki daya tarik berbahaya yang membuat para wanita lupa untuk berhati-hati. Aku baik-baik saja, nak. Aku berbohong. Suaraku nyaris stabil. Hanya ceroboh. Tapi aku tidak baik-baik saja. Pikiranku melayang kembali ke Jakarta, tahun 2018, ketika aku berusia 58 tahun dan baru 6 bulan menjanda. Budi meninggal mendadak karena serangan jantung, meninggalkanku hilang dan tenggelam dalam kesedihan. Aku bertemu Mike Santoso di sebuah warung kopi dekat pusat konseling duka. Dia berusia 42 tahun, menawan, penuh perhatian, dengan kerentanan yang cukup untuk membuatku merasa dibutuhkan lagi. Selama 10 bulan, dia membuatku merasa cantik, diinginkan, hidup kembali setelah mati rasa karena kehilangan. Sampai aku menemukan bahwa dia perlahan-lahan menguras uang asuransi jiwa yang ditinggalkan Budi untukku. Ibu, izinkan aku memperkenalkan dengan benar, kata Ayu, wajahnya bersinar bahagia. Arman, ini ibu kandungku, Siti Hartono. Arman melangkah maju, dan aku mengamati wajahnya dengan cermat. Hanya sepersekian detik, aku melihat kilasan pengakuan di mata birunya itu. Kemudian hilang, digantikan oleh topeng sempurna seorang pria yang baru pertama kali bertemu calon ibu mertuanya. Ibu Hartono, katanya, mengulurkan tangan dengan senyum hangat. Saya sudah banyak mendengar tentang ibu. Ayu sering sekali membicarakan ibu. Aku memaksa diriku untuk menjabat tangannya, meskipun kulitku merinding karena sentuhan itu. Menarik sekali. Dan apa pekerjaan Anda, Bapak Adiwangsa? Aku bertanya. Konsultan investasi. Jawabnya lancar. Saya membantu orang membuat keputusan cerdas dengan uang mereka. Ironi itu begitu kental. Aku hampir tersedak. Tentu saja dia masih dalam bisnis memisahkan orang dari uang mereka. Beberapa hal memang tidak pernah berubah. Bagaimana kalian berdua bertemu? Aku bertanya. Suaraku dibuat ceria. Ayu berseri-seri. Di pusat kebugaran. Arman sangat gigih. Mengajakku berkencan selama 3 minggu sebelum aku akhirnya setuju. Gigih. Itu salah satu kata. Aku ingat betapa gigihnya dia denganku juga. Muncul di pusat konseling duka, menawarkan kenyamanan, pengertian, dan kesabaran. Seiring malam berlalu, aku melihatnya menguasai ruangan dengan kemudahan yang terlatih. Dia mengingat nama semua orang, bertanya tentang anak-anak mereka, bisnis mereka, minat mereka. Itu benar-benar masterpiece. Jika aku tidak tahu apa yang mampu dia lakukan, aku mungkin akan terkesan. Tapi aku tahu. Dan melihatnya memikat teman-teman dan kolega putriku membuat perutku mual. Ketika pesta akhirnya berakhir dan Ayu mengantarku ke mobil, dia hampir bergetar kegirangan. Dia luar biasa. Bu? Kan? Aku tidak percaya betapa beruntungnya aku. Kapan pernikahannya? Aku berhasil bertanya. 15 Oktober. Aku tahu ini mendadak, tapi kami tidak ingin menunggu. Kalau sudah tahu, ya tahu. Benar kan, Bu?
15 Oktober. Kurang dari sebulan lagi. Hatiku mencelos saat aku menyadari betapa sedikit waktu yang kumiliki untuk mencari tahu apa yang sebenarnya Arman kejar. Tapi aku punya firasat buruk bahwa aku sudah tahu. Dana perwalian Ayu dari ayahnya akan matang ketika dia berusia 35 tahun. Dalam 18 bulan. 2,5 miliar rupiah yang akan membuat kerugian 75 ribuku terlihat seperti uang receh. 3 malam tanpa tidur kemudian, aku duduk di dapurku pukul 2 pagi dengan laptop terbuka, menyelam jauh ke dalam lubang internet kehidupan Arman Adiwangsa. Apa yang kutemukan membuatku merinding, karena secara resmi, Arman Adiwangsa tidak ada sampai Januari 2020. Sebelum tanggal itu, tidak ada profil media sosial, tidak ada catatan bisnis, tidak ada jejak digital sama sekali. Untuk konsultan investasi yang sukses, itu tidak mungkin di dunia saat ini. Entah dia telah membersihkan seluruh keberadaan online-nya, atau Arman Adiwangsa adalah identitas yang dibuat dengan hati-hati. Aku telah menyewa penyelidik swasta pada hari Jumat. Rina Dewi sangat direkomendasikan dan berspesialisasi dalam pemeriksaan latar belakang untuk keluarga yang khawatir. Ketika dia menelepon pada hari Sabtu pagi, suaranya terdengar suram. "Ibu Hartono, saya perlu bertemu dengan Anda hari ini. Ini tidak bisa menunggu. Kami bertemu di sebuah warung makan sepi di pinggiran kota." Rina, seorang wanita tegas berusia 50 membentangkan foto dan dokumen di seberang bilik pojok kami. "Arman Adiwangsa bersih sekali," katanya. "Terlalu bersih. Tidak ada catatan kriminal. Kredit sangat baik. Bisnis sukses. Tapi inilah masalahnya. Setiap bagian dokumentasi dimulai pada tahun 2020. Seolah-olah dia baru lahir 5 tahun lalu. Dia menunjukkan kepadaku izin usaha, catatan pajak, bahkan perjanjian sewa apartemen. Semua dimulai pada Januari 2020. Saya melakukan beberapa penyelidikan ke kasus serupa. Lanjut Rina. Pola ini menunjukkan pencurian identitas atau perlindungan saksi. Tapi perlindungan saksi dikesampingkan melalui kontak penegak hukum saya. Bagaimana dengan sebelum 2020? Aku bertanya, meskipun aku cukup yakin aku tahu jawabannya. Disitulah letak menariknya. Saya menemukan jejak Arman Santoso dari Jakarta yang menghilang pada tahun 2018 setelah diselidiki atas penipuan percintaan, romance fraud. Kasus itu menjadi dingin ketika dia menghilang. Cangkir kopiku bergetar melawan tatakan saat tanganku gemetar. Penipuan jenis apa? Menargetkan para janda dan wanita yang baru bercerai. Kebanyakan, dia akan memberikan kenyamanan selama masa rentan, mendapatkan kepercayaan mereka, kemudian perlahan-lahan menguras rekening mereka, biasanya antara 500 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah per korban. Aku menutup mata, mengingat 750 juta rupiah yang hilang dari penyelesaian asuransi jiwaku, uang yang ditinggalkan Budi untuk mengamankan masa depanku, uang yang meyakinkan aku untuk Arman investasikan dalam peluang bisnisnya. Ada hal lain, kata Rina, suaranya lebih lembut sekarang. Saya telah melacak kasus serupa di seluruh negeri. Bandung pada tahun 2020, Surabaya pada tahun 2022, Medan pada tahun 2023. Selalu pola yang sama. Wanita profesional antara 28 dan 35 tahun. Pertunangan cepat, tiba-tiba menghilang tepat sebelum pernikahan. Bersama uang mereka. Aku berbisik. Dengan apapun yang bisa dia dapatkan. Wanita di Surabaya kehilangan seluruh warisannya. Korban di Medan rekening bisnisnya dikuras sehari sebelum pernikahan mereka. Aku menatap foto pertunangan Ayu, yang kubawa untuk ditunjukkan kepada Rina, putriku yang cantik dan polos, yang mewarisi hati murah hati ayahnya dan akan mewarisi uang yang besar pada ulang tahunnya berikutnya. Apa yang harus aku lakukan? Aku bertanya. Jika aku memberitahu Ayu, dia akan berpikir aku adalah ibu yang pahit yang tidak bisa menerima kebahagiaannya. Rina mengangguk suram. Itulah tepatnya yang dia andalkan. Pria-pria ini ahli dalam mengisolasi korban mereka dari anggota keluarga yang mungkin melihat melalui tindakan mereka. Aku berpikir tentang beberapa bulan terakhir. Bagaimana Ayu secara bertahap menjauh dariku, membatalkan makan malam, panggilan telepon yang terburu-buru, selalu dengan beberapa alasan tentang kesibukan dengan kewajiban sosial Arman. Dia sudah mulai memprovokasi Ayu melawan aku. Aku menyadari.
Ini perilaku yang ada di buku panduan. Tapi begini, Ibu Hartono. Anda adalah orang pertama yang saya temui yang benar-benar mengenalnya sebelumnya. Anda adalah kunci untuk menghentikannya. Saat aku mengemudi pulang, pikiranku berputar dengan berbagai kemungkinan. Aku harus menemukan cara untuk mengungkap Arman tanpa terlihat seperti mantan yang cemburu. Aku harus melindungi Ayu tanpa kehilangannya sepenuhnya. Masalahnya, aku berhadapan dengan manipulator ulung yang telah memiliki 7 tahun untuk menyempurnakan langkah berikutnya. Dan dia memiliki sesuatu yang tidak kumiliki. Kepercayaan dan cinta Ayu sepenuhnya. Tapi aku memiliki sesuatu yang dia tidak tahu kumiliki. Ingatan persis tentang bagaimana dia pernah mengkhianatiku sebelumnya. Dan kali ini, aku bukan janda yang berduka dengan penilaian yang tertutup kabut. Kali ini, aku siap berperang. Makan malam hari Minggu di tempat Ayu selalu menjadi tradisi kami. Tetapi duduk di seberang Arman Adiwangsa di meja makannya terasa seperti terjebak dalam mimpi buruk. Dia bersikeras memasak hidangan Italia mewah yang mungkin harganya lebih mahal daripada belanjaanku sebulan. Ini lezat sekali. Sayang, kata Ayu dengan gembira, meraih untuk meremas tangannya. Ibu harus mendapatkan resepnya. Oh, aku ragu aku bisa menciptakan kembali keajaiban Arman, jawabku dengan senyum termanis. Aku yakin itu membutuhkan bahan-bahan yang sangat mahal. Tawa Arman terdengar sangat pas. Sebenarnya, ini cukup sederhana, katanya. Rahasianya adalah meluangkan waktu untuk membangun kepercayaan dengan bahan-bahan Anda. Biarkan mereka berbaur secara alami. Makna ganda itu tidak luput dariku. Aku yakin dia unggul dalam membangun kepercayaan dengan bahan-bahan yang rentan. Jadi Arman, kataku, memotong ayamku. Ayu menyebutkan bahwa Anda berasal dari pantai timur pada awalnya. Tepatnya di mana? Makassar, jawabnya tanpa ragu. Sering pindah-pindah karena pekerjaan. Bandung, Surabaya, Medan. Garpuanku berhenti di tengah jalan menuju mulutku. Dia baru saja mengkonfirmasi penelitian Rina tanpa menyadarinya. Kota yang sama, garis waktu yang sama. Menarik sekali. Apa yang membawa Anda ke Jakarta? Matanya bertemu dengan mataku di seberang meja. Terkadang hidup membawa Anda tepat ke tempat yang Anda butuhkan, ketika Anda harus berada di sana. Ayu melihat di antara kami, merasakan sesuatu di udara tetapi tidak mengerti apa. Arman bilang Jakarta terasa seperti rumah sekarang. Benar kan, sayang? Terutama sejak aku bertemu denganmu, katanya, membawa tangannya ke bibirnya. Dan sekarang, bertemu dengan ibumu yang luar biasa. Aku ingin melemparkan gelas anggurku ke wajahnya yang berbohong. Sebaliknya, aku tersenyum dan bertanya, bagaimana dengan keluarga? Apakah ada kerabat Anda yang akan datang ke pernikahan? Sayangnya, tidak. Saya sendirian di dunia ini. Orang tua meninggal ketika saya masih muda. Tidak punya saudara kandung. Suaranya membawa nada kesedihan yang terlatih. Itu cerita yang berbeda dari yang dia ceritakan padaku 7 tahun lalu. Ketika orang tuanya konon masih hidup tetapi terasing, beberapa kebohongan berevolusi dengan latihan. Setelah makan malam, Ayu permisi untuk menerima panggilan kerja, meninggalkanku sendirian dengan Arman untuk pertama kalinya. Topeng itu sedikit melonggar. Anda tahu, katanya, bersandar di kursinya dengan gelas anggur. Ayu telah banyak bercerita tentang masa kecilnya. Tumbuh hanya dengan Anda setelah ayahnya meninggal pasti menantang. Kami berhasil dengan baik. Jawabku hati-hati. Saya yakin Anda berhasil. Dia menyebutkan dana perwaliannya. Bagaimana itu matang tahun depan ketika dia berusia 35 tahun. Itu dia. Alasan sebenarnya dia ada di sini. Dana perwalian Ayu bernilai lebih dari 20 miliar rupiah. Dapat diakses hanya dalam 18 bulan. Ayu sangat beruntung. Kataku netral. Dia memang beruntung. Dan juga sangat mudah percaya. Terkadang saya khawatir tentang itu. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang mungkin memanfaatkan seseorang dengan hati yang begitu murah hati. Keberaniannya yang luar biasa membuatku tercekat. Dia benar-benar memperingatkanku tentang orang-orang seperti dirinya sendiri sambil berencana merampok putriku secara membabi buta. Ya, aku setuju. Aku juga khawatir tentang itu. Mata kami bertemu di seberang meja. Dan untuk sesaat,
Kepura-puraan itu hilang sama sekali. Dia mengujiku, melihat apakah aku mengingatnya, dan aku membiarkan dia tahu bahwa aku mengingatnya. Saya benci jika ada orang yang mengganggu kebahagiaan Ayu, katanya pelan. Dia sudah cukup mengalami kekecewaan dalam hubungan. Ancaman itu halus, tetapi jelas. Jika aku mencoba mengungkapnya, dia akan melukisku sebagai ibu yang pahit yang tidak bisa menerima kebahagiaan putrinya. Suara Ayu melayang dari ruang tamu saat dia mengakhiri panggilannya. Senyum menawan Arman kembali seketika. Saya sangat senang kita punya kesempatan untuk berbicara ini, Siti. Saya punya firasat kita akan rukun dengan luar biasa. Ketika Ayu kembali, dia mendapati kami terlihat seperti gambaran harmoni keluarga. Kalian berdua sedang membangun ikatan. Tanyanya penuh harap. Tentu saja, kata Arman dengan hangat. Saya baru saja mengatakan kepada ibumu betapa aku menantikan untuk secara resmi menjadi bagian dari keluarga. Saat aku mengemudi pulang malam itu, tanganku gemetar begitu hebat sehingga aku harus menepi 2 kali. Arman Santoso tidak hanya kembali ke hidupku, dia akan menghancurkan orang yang paling kucintai di dunia. Dan kali ini, dia tidak akan menghilang dengan 750 juta rupiah. Kali ini, dia mengincar segalanya. Senin pagi membawa panggilan telepon yang kutakuti. Suara Ayu tegang. Entah bagaimana berbeda. Ibu, kita perlu bicara. Dia tiba di rumahku 1 jam kemudian. Tetapi alih-alih masuk untuk minum kopi seperti biasanya, dia tetap berdiri di ambang pintu dengan tangan terlipat. Arman bercerita tentang pembicaraan ibu kemarin. Katanya tanpa basa-basi. Hatiku mencelos. Pembicaraan yang mana itu? Jangan pura-pura bodoh, Bu. Cara ibu menginterogasinya saat makan malam, menanyakan semua pertanyaan invasif itu tentang keluarganya, masa lalunya. Dia bilang ibu tampak hampir curiga padanya. Aku menjaga suaraku tetap datar. Aku hanya ingin mengenalnya lebih baik. Bukankah itu yang dilakukan seorang ibu? Tidak seperti itu. Ibu praktis memberinya pemeriksaan ketat. Mata Ayu memancarkan kemarahan yang jarang kulihat ditujukan padaku. Dan kemudian membuat komentar tentang bahan-bahan mahal dan dari mana asalnya. Apa masalah ibu? Ini persis seperti yang Arman telah siapkan. Menanamkan perpecahan di antara kami sehingga apapun yang kukatakan akan terdengar seperti kecemburuan atau campur tangan. Ayu, nak, aku hanya khawatir karena semuanya bergerak begitu cepat. Ini dia memotong. Aku tahu ibu akan mengatakan itu. Ibu tidak tahan aku bahagia, kan? Itu tidak benar. Dan kau tahu itu. Benarkah? Karena sejak aku mulai berkencan dengan Arman, ibu bertingkah aneh. Pertama mempertanyakan pekerjaannya, lalu latar belakangnya, sekarang niatnya. Aku menatap putriku, pengacara cantik dan sukses yang kubesarkan sendiri setelah Budi meninggal, dan menyadari Arman telah mengolahnya selama berbulan-bulan, menanam benih keraguan tentang motifku, membuatnya mempertanyakan cintaku padanya. Ayu, aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Setiap keputusan yang pernah kuambil adalah tentang melindungimu dan mendukungmu. Lalu mengapa ibu tidak bisa bahagia untukku? Suaranya sedikit pecah. Aku akhirnya menemukan seseorang yang mencintaiku sepenuhnya, yang ingin membangun hidup bersamaku, dan alih-alih merayakan, ibu mencoba menyabotase. Aku tidak mencoba menyabotase apapun. Aku hanya berpikir kau harus melambat. Itu persis seperti yang Arman bilang akan ibu katakan. Dia menggelengkan kepalanya. Dia memperingatkanku bahwa ibu mungkin kesulitan melepaskan, bahwa beberapa ibu bergumul ketika putri mereka menemukan cinta sejati. Manipulasi itu brilian. Sungguh, Arman telah memposisikan dirinya sebagai pacar yang pengertian yang dapat memprediksi perilaku ibuku yang cemburu, membuat Ayu merasa protektif terhadapnya dan curiga padaku. Apalagi yang Arman katakan? Aku bertanya pelan. Ayu ragu-ragu, lalu tampak membuat keputusan. Dia bilang mungkin kita harus mengambil jarak dari drama keluarga sampai setelah pernikahan. Biarkan semuanya tenang. Jarak. Aku pikir akan lebih baik jika ibu tidak datang ke pernikahan. Bu. Kata-kata itu menghantamku seperti pukulan fisik. Putriku sendiri tidak mengundangku ke pernikahannya karena seorang penipu telah meyakinkannya bahwa aku adalah masalahnya. Ayu. Tolong, mari kita bicarakan ini secara rasional.
Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku sudah memutuskan. Dia berbalik untuk pergi, lalu menoleh ke belakang dengan air mata di matanya. Aku berharap ibu akan berbeda, Bu. Aku berharap ibu ingin aku bahagia. Setelah dia pergi, aku duduk di dapurku dan menangis lebih keras daripada sejak Budi meninggal. Arman telah memainkan ini dengan sempurna. Dia telah mengisolasi Ayu dari satu-satunya orang yang bisa mengungkapnya. Dan dia melakukannya dengan membuatnya percaya bahwa dia melindungi cinta mereka dari campur tanganku. Tetapi saat air mata mengering, sesuatu yang lain menggantikannya. Kemarahan. Kemarahan murni dan membara pada pria yang pernah mencuri dariku dan sekarang mencuri putriku. Aku mengangkat telepon dan menelepon Rina Dewi. Dia membuat kesalahan pertamanya. Kataku padanya. Dia mencoba menjauhkanku dari pernikahan. Itu memberitahuku dia merencanakan sesuatu yang besar. Sesuatu yang mengharuskan aku tidak berada di sana. Apa yang ingin Anda lakukan? Aku menatap keluar jendela pada pohon mapel yang ditanam Budi saat Ayu lahir. 32 tahun mengawasi keluarga ini, dan aku tidak akan berhenti sekarang. Aku ingin tahu segalanya tentang Arman Santoso, kataku. Setiap wanita yang pernah dia tipu. Setiap kebohongan yang pernah dia katakan. Dan kemudian aku ingin menyelamatkan putriku. Entah dia ingin diselamatkan atau tidak. Penyelidikan Rina selama seminggu berikutnya mengungkapkan pola yang begitu mengganggu. Aku hampir tidak bisa tidur. Arman Santoso bukan hanya penipu. Dia adalah pemangsa yang secara khusus menargetkan wanita pada saat-saat paling rentan mereka. Lihat ini, kata Rina, membentangkan foto-foto di atas meja makanku. Medan, 2023. Ria Siregar, 34 tahun, baru bercerai. Mewarisi bisnis perhiasan antik neneknya. Arman muncul 6 bulan setelah perceraiannya selesai. Foto itu menunjukkan seorang wanita pirang cantik dengan mata yang baik, berdiri di samping seorang pria yang sekarang aku kenali sebagai tunangan putriku. Dia terlihat persis sama seperti sekarang, seolah-olah dia telah menemukan mata air awet muda. Surabaya, 2022. Ratna Wijaya, 38 tahun. Kehilangan suaminya dalam kecelakaan motor, mengumpulkan pembayaran asuransi jiwa yang besar. Foto lain, wanita cantik lain, senyum pemangsa yang sama di wajah Arman. Bandung, 2020. Catherine Tan, 36 tahun. Eksekutif teknologi yang baru saja menjual startupnya. Polanya tak terbantahkan. Wanita sukses antara 30 dan 40 tahun. Perubahan hidup baru-baru ini, aset besar. Sama seperti Ayu, yang baru-baru ini menjadi mitra di firma hukumnya dan dana perwaliannya mendekati jatuh tempo. Apa yang terjadi pada mereka? Aku bertanya, meskipun aku takut akan jawabannya. Ria kehilangan 1,8 miliar rupiah. Bisnisnya runtuh dalam waktu 6 bulan setelah dia menghilang. Dia bekerja sebagai pelayan sekarang. Ratna kehilangan rumahnya, harus pindah kembali dengan orang tuanya. Catherine. Rina berhenti. Catherine mengalami gangguan saraf. Dia masih menjalani terapi. Aku menutup mata, membayangkan wajah Ayu ketika dia menemukan pria yang dicintainya telah menghancurkan hidupnya. Pengkhianatan itu akan menghancurkan sesuatu yang mendasar di dalam dirinya, sama seperti yang telah hancur dalam diriku 7 tahun lalu. Ada hal lain, lanjut Rina. Saya menemukan catatan dia menggunakan nama yang berbeda. Sebelum Arman Adiwangsa, dia adalah Markus Adiwangsa, lalu Michael Satria, lalu Matius Santoso. Inisial yang berbeda setiap saat, aku mengamati. Tepat, membuatnya lebih sulit dilacak. Tapi inilah bagian yang menarik. Dalam setiap kasus, dia menghilang tepat 1 minggu sebelum pernikahan. 1 minggu. Seperti jam. Membuat mereka mengkonsolidasikan rekening mereka untuk biaya pernikahan. Mentransfer semuanya ke rekening bersama untuk kehidupan baru mereka, lalu menghilang malam sebelum transfer terakhir. Aku menatap kalender di ponselku. 15 Oktober tinggal 12 hari lagi. Kita tidak punya banyak waktu, kataku. Sebenarnya, kita punya. Jika dia tetap pada pola, dia tidak akan bergerak sampai 8 Oktober. Itu memberi kita 5 hari lagi untuk mengumpulkan bukti. Tapi bukti apa? Bahkan jika kami membuktikan Arman Adiwangsa benar-benar Arman Santoso,
Ayu begitu yakin bahwa aku adalah penjahat sehingga dia mungkin akan berpikir aku mengarang semuanya karena dendam. Aku perlu mendekati ini secara berbeda. Aku menyadari. Aku perlu membuatnya mengungkap dirinya sendiri. Rina tampak khawatir. Ibu Hartono, pria ini berbahaya. Mungkin tidak secara fisik, tapi secara psikologis. Dia punya 7 tahun untuk merencanakan balas dendam ini. Begitu juga aku, kataku suram. Dia pikir dia berurusan dengan janda yang berduka yang dia manipulasi pada tahun 2018. Dia tidak tahu apa yang diajarkan oleh kehilangan 750 juta rupiah itu kepadaku tentang pemangsa. Sore itu, aku berkendara ke gedung kantor Ayu dan menunggu di garasi parkir. Aku tahu dia biasanya bekerja lembur pada hari Selasa. Dan aku yakin Arman tidak tahu jadwalnya sebaik yang dia pura-pura. Pukul 7 malam, Ayu muncul dari lift. Terlihat lelah tetapi bahagia. Dia sedang menelepon, mungkin dengan Arman, menertawakan sesuatu yang dia katakan. Ketika dia melihatku berdiri di samping mobilnya, ekspresinya mengeras. Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Aku ingin meminta maaf. Kataku sederhana. Kau benar. Aku terlalu protektif dan tidak adil kepada Arman. Kemarahan Ayu goyah, digantikan oleh harapan hati-hati. Benarkah? Aku takut kehilanganmu. Lanjutku, membiarkan emosi tulus masuk ke suaraku. Tapi melihatmu beberapa bulan terakhir ini, melihat betapa bahagianya dia membuatmu, aku menyadari aku bersikap egois. Bu, aku menelepon Arman sore ini. Aku berbohong dengan lancar. Aku mengundangnya makan siang besok agar aku bisa meminta maaf dengan benar, membereskan suasana di antara kita. Wajah Ayu bersinar. Ibu melakukannya. Aku ingin memberinya kesempatan untuk mengenal aku yang sebenarnya, bukan ibu yang curiga. Dan aku ingin dia tahu dia mendapat restuku. Saat aku mengemudi pulang, aku tahu aku mengambil risiko besar. Jika rencanaku gagal, aku akan kehilangan Ayu selamanya. Tetapi jika aku tidak melakukan apa-apa, Arman akan menghancurkan hidupnya dan menghilang, meninggalkanku untuk memunguti puing-puing putriku yang hancur. Bagaimanapun, makan siang besok dengan Arman Santoso akan sangat menarik. Aku memilih restoran dengan hati-hati. Cukup mewah sehingga Arman akan merasa nyaman. Cukup tenang sehingga percakapan kami tidak akan terdengar. Tetapi cukup publik sehingga dia tidak bisa benar-benar kehilangan kesabarannya. Ketika dia tiba, terlambat 5 menit. Aku sudah duduk di meja pojok dengan punggung menghadap dinding. Siti, katanya dengan pesona yang terlatih itu, mencium pipiku seolah kami adalah teman lama. Terima kasih sudah menghubungi. Ayu sangat senang ketika aku memberitahunya tentang panggilanmu. Aku berutang permintaan maaf padamu. Aku memulai, memainkan peran ibu yang menyesal dengan sempurna. Aku menyadari aku terlihat memusuhi pada hari Minggu malam. Itu tidak adil bagimu. Arman duduk di kursinya, mengamatiku dengan mata biru yang penuh perhitungan itu. Aku mengerti sepenuhnya. Ayu beruntung memiliki seorang ibu yang sangat peduli dengan kesejahteraannya. Dia adalah seluruh duniaku. Kataku jujur. Setelah ayahnya meninggal, dia menjadi segalanya bagiku. Mungkin terlalu berlebihan. Kehilangan bisa membuat kita protektif. Dia setuju. Tapi Ayu adalah wanita dewasa, mampu membuat keputusannya sendiri tentang cinta. Pelayan datang dan pergi, meninggalkan kami dengan anggur dan obrolan ringan tentang cuaca. Aku menunggu sampai Arman tampak santai sebelum aku melakukan langkah pertamaku. Bisakah aku menanyakan sesuatu yang pribadi? Aku berkata, mencondongkan tubuh ke depan secara konspiratif. Tentu saja. Apakah kamu pernah jatuh cinta sebelumnya? Hanya sepersekian detik, sesuatu berkilat di matanya, sesuatu yang tampak hampir seperti pengakuan. Pernah. Katanya hati-hati. Bertahun-tahun lalu. Tapi itu tidak berhasil. Apa yang terjadi? Aku mendesak dengan lembut. Dia lebih tua. Sedang melalui masa sulit. Saya pikir saya bisa membantunya sembuh. Tapi, dia mengangkat bahu dengan elegan. Terkadang waktu adalah segalanya. Detak jantungku melonjak. Tetapi aku menjaga ekspresiku tetap simpatik. Dia berbicara tentang diriku, tetapi menggambarkannya seperti romansa yang gagal alih-alih kehancuran finansial yang dia sebabkan. Itu pasti menyakitkan.
Memang. Tapi Anda tahu apa kata orang. Semuanya terjadi karena suatu alasan. Jika hubungan itu tidak berakhir, saya mungkin tidak akan siap untuk menghargai seseorang seistimewa Ayu. Aku menyesap airku, mengawasinya dengan cermat. Dia tampak benar-benar santai, hampir nostalgia. Entah dia adalah aktor yang luar biasa, atau dia benar-benar tidak mengenaliku. Aku yakin dia cantik, kataku hati-hati. Dia memang cantik, cerdas, rentan. Dia baru saja kehilangan suaminya, dan sedang berjuang dengan kesedihan. Sungguh menyedihkan. Siapa namanya? Siti. Sebenarnya, Siti Purnomo. Meskipun dia dipanggil Maggie, lucu bagaimana hidup bekerja. Bukan. Di sini aku akan menikahi putri Siti yang lain. Darahku mengering begitu cepat. Aku pikir aku mungkin akan pingsan. Dia tahu. Dia sudah tahu selama ini siapa aku. Tapi ekspresinya tetap sangat menyenangkan. Hampir ramah. Dunia ini kecil, bukan? Aku menatapnya. Pikiranku berpacu. Kapan dia menyadarinya? Pesta pertunangan? Lebih awal. Kamu mengingatnya. Aku berbisik. Tentu saja saya mengingatnya. Saya sering memikirkannya selama bertahun-tahun. Bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Apakah dia pernah menemukan kebahagiaan lagi? Dia mencondongkan tubuh sedikit. Saya harap dia menemukannya. Dia pantas mendapatkan yang lebih baik dari apa yang saya berikan padanya. Restoran itu seolah miring di sekitarku. Ini bukan konfrontasi yang kuharapkan. Di mana ancamannya? Intimidasi. Pemangsa yang penuh perhitungan. Mengapa? Aku menarik napas. Senyum Arman sedih. Hampir sendu. Karena saya masih muda dan bodoh dan berpikir uang lebih penting daripada manusia. Saya menyesalinya setiap hari sejak saat itu. Dia memberi isyarat kepada pelayan untuk meminta tagihan, lalu menatapku kembali dengan apa yang tampak seperti emosi tulus. Jika Anda bertemu dengannya lagi, Siti, katakan padanya saya minta maaf. Katakan padanya saya menjadi pria yang pantas dia dapatkan. Terlalu terlambat untuk berarti. Saat dia berdiri untuk pergi, dia meletakkan tangannya dengan lembut di bahuku. Terima kasih untuk makan siangnya. Dan karena memberi saya kesempatan. Ayu beruntung memiliki seorang ibu yang sangat mencintainya. Saat aku melihatnya berjalan pergi, aku duduk dalam kebingungan yang terkejut. Entah Arman Santoso adalah aktor terhebat yang pernah hidup, atau sesuatu telah berubah secara mendasar tentang dirinya dalam 7 tahun terakhir. Tetapi saat aku memutar ulang percakapan di benakku, satu hal menjadi sangat jelas. Dia benar-benar tahu siapa aku. Dan untuk alasan yang tidak bisa kupahami, dia memainkan permainan yang sama sekali berbeda dari yang kuharapkan. Aku duduk di restoran itu selama 20 menit setelah Arman pergi. Pikiranku berputar dalam kebingungan. Penampilannya tanpa celah, penuh penyesalan dan pertumbuhan yang nyata. Tetapi 7 tahun penyembuhan dari pengkhianatannya telah mengajarkanku untuk mengenali manipulasi dalam segala bentuknya, bahkan ketika itu datang dibungkus dalam permintaan maaf. Ponselku bergetar dengan pesan dari Ayu. Bu, Arman bilang makan siang berjalan indah. Dia sangat berterima kasih ibu memberinya kesempatan. Aku sangat senang kita semua bisa menjadi keluarga. Sayang ibu. Manipulasi itu berevolusi. Alih-alih ancaman, dia menggunakan kerentanan dan penyesalan yang nyata untuk menurunkan kewaspadaanku. Membuatku mempertanyakan instingku sendiri. Aku langsung pergi ke kantor Rina. Dia melihat wajahku dan tahu sesuatu telah bergeser. Dia memainkan permainan yang sama sekali berbeda, kataku, dan menceritakan segalanya tentang makan siang. Rina mengerutkan kening. Sudut pandang mantan orang jahat yang bertobat, itu canggih. Tapi dia benar-benar tahu siapa aku. Tentu saja. Referensi Siti Purnomo. Detail tentang kedukaan Anda. Itu bukan kebetulan. Dia telah merencanakan pendekatan ini sejak dia mengidentifikasi Anda. Aku mondar-mandir di kantornya. Lalu apa tujuan akhirnya yang sebenarnya? Jika dia benar-benar berubah, mengapa menargetkan Ayu secara khusus? Karena dia belum berubah. Siti. Pria seperti ini tidak mengembangkan hati nurani. Mereka mengembangkan strategi yang lebih baik. Rina mengeluarkan file baru. Saya telah menggali lebih dalam tahun-tahun terakhirnya.
Mau tahu apa yang menarik? Setiap korbannya dalam 5 tahun terakhir adalah putri atau kerabat dekat dari korban sebelumnya. Darahku mengering. Apa? Bandung. 2020. Korban Catherine Tan tidak acak. Bibinya, Linda Tan, ditipu oleh Arman di Surabaya. 2019. Surabaya. Ratna Wijaya. Kakaknya, Rina Wijaya, adalah korbannya di Jakarta. 2021. Dia secara sistematis menargetkan keluarga. Ini bukan lagi tentang uang, Siti. Ini tentang kekuasaan, tentang membuktikan dia bisa menghancurkan seluruh garis keturunan keluarga. Aku merosot ke kursi. Ruang lingkup penuh balas dendamnya menjadi jelas. Dan Ayu hanyalah cabang terbaru di pohon keluargaku. Ada lagi. Saya menemukan catatan dia meneliti hidup Anda secara ekstensif. Dia tahu tentang praktik hukum Ayu, dana perwaliannya, teman-temannya, kebiasaannya. Ini bukan oportunistik. Ini bedah. Rina membentangkan lebih banyak dokumen. Dia sudah berada di Jakarta selama 8 bulan, tetapi dia menunggu 6 bulan untuk secara tidak sengaja bertemu Ayu di gym. Itu perencanaan, bukan kebetulan. Aku segera menelepon Maya, sahabat Ayu. Aku membutuhkanmu untuk melakukan sesuatu yang berbahaya, kataku kepada sahabat Ayu. Setelah apa yang kamu ceritakan tentang upaya rayuannya, aku ikut, bukan bahaya semacam itu. Aku ingin kamu menyelidiki sesuatu untukku. Diam-diam. Apa? Aku perlu tahu apakah Arman telah menghubungi teman-teman Ayu yang lain. Siapapun dari sekolah hukum, kuliah, lingkaran sosialnya. Aku pikir dia telah memetakan seluruh hidupnya. Maya terdiam sejenak. Sebenarnya, aneh kamu menyebutkannya. Bulan lalu, Ayu menyebutkan bahwa 2 teman kuliahnya telah dihubungi oleh seorang pria investasi yang menanyakan tentang dia. Dia pikir itu aneh tetapi tidak terlalu memikirkannya. Hatiku mencelos. Apakah dia memberitahu Arman tentang hal itu? Mungkin. Dia menceritakan segalanya padanya. Setelah menutup telepon, aku menatap papan bukti Rina. Foto-foto korban, garis waktu, catatan keuangan. Arman Santoso telah mengubah balas dendam menjadi ilmu pengetahuan. Apa yang kita lakukan? Aku bertanya. Kita melawan ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Saya sudah menghubungi agen FBI, Budi Tan, saudara Catherine. Dia telah membangun kasus federal terhadap Arman selama bertahun-tahun. Keterlibatan FBI, penipuan antar negara, pencurian identitas, kejahatan finansial yang melebihi ambang batas federal. Kita punya cukup untuk menangkapnya tapi, Ayu tidak akan pernah memaafkan Anda. Dia akan berpikir Anda menghancurkan kebahagiaannya karena dendam. Aku menatap keluar jendela Rina pada Cakrawala, Jakarta. Kalau begitu kita perlu membuatnya mengungkap dirinya sendiri dengan cara yang tidak bisa dia sangkal. Bagaimana? Aku menoleh padanya. Pikiranku sudah bulat. Kita berikan padanya persis apa yang dia inginkan. Rencanaku sederhana tetapi menipu. Membuat Arman berpikir dia telah menang sepenuhnya. Kemudian mendokumentasikan niatnya yang sebenarnya ketika kewaspadaannya turun. Itu mengharuskanku menjadi umpan. Dan itu sangat berbahaya. Tapi aku telah belajar sesuatu yang penting dari makan siang kami. Ego Arman adalah kelemahannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuktikan betapa pintarnya dia. Maya setuju untuk membantu, terlepas dari risikonya. Kami akan mengatur skenario di mana Arman berpikir aku benar-benar kalah dan bukan lagi ancaman bagi rencananya. Ini gila, Siti, kata Maya saat kami duduk di apartemennya merencanakan. Bagaimana jika dia benar-benar menikah dengan Ayu? Dia tidak akan. Pria seperti Arman tidak berkomitmen jangka panjang kecuali ada imbalan yang lebih besar. Begitu dia memiliki akses ke dana perwaliannya, dia akan menghilang. Dan jika kamu salah, aku tidak menjawab karena aku tidak tahan mempertimbangkan kemungkinan itu. Pengaturan itu elegan. Maya akan memberitahu Ayu bahwa aku mengalami kecelakaan ringan, tidak serius, tetapi cukup untuk memerlukan beberapa hari istirahat di tempat tidur. Ini akan menjelaskan ketidakhadiranku, sambil membuatku tampak tidak berbahaya dan kalah. Sementara itu, Rina akan mendekati Arman secara langsung, menyamar sebagai penyelidik swasta yang disewa oleh anggota keluarga yang curiga.
Dia akan memperingatkannya bahwa seseorang sedang menyelidiki latar belakangnya, tetapi dia yakin Arman sah dan membatalkan penyelidikan. Kuncinya adalah membuatnya merasa benar-benar aman, tidak tersentuh. Rabu malam, Maya menelepon Ayu dengan berita kecelakaanku. Aku menunggu di kamar tamu Maya, merasa seperti penipu karena membuat putriku khawatir, tetapi tahu itu perlu. 20 menit kemudian, Ayu menelepon. Ibu, aku baru dengar tentang ibu jatuh. Ibu baik-baik saja. Aku akan datang sekarang juga. Tidak, nak, kataku dengan lemah. Aku baik-baik saja. Hanya malu. Itu sangat konyol. Tersandung kakiku sendiri. Tapi ibu bisa saja. Tidak. Dokter bilang aku hanya perlu istirahat. Mungkin ini pertanda aku harus berhenti mencampuri kebahagiaanmu dan fokus merawat diriku sendiri. Kata-kata itu terasa seperti racun, tetapi memiliki efek yang dimaksudkan. Oh, Bu. Suara Ayu melembut. Aku tidak pernah ingin ibu terluka. Aku hanya ingin ibu mempercayai pilihanku. Aku percaya pilihanmu. Arman luar biasa. Dan aku salah karena doa. Setelah kami menutup telepon, aku merasa mual. Tetapi dalam waktu 1 jam, ponselku berdering. Nomor Arman. Siti, saya dengar tentang kecelakaan Anda. Anda baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Hanya merasa bodoh. Hal-hal ini terjadi. Dengar, saya berpikir, mungkin saya bisa membawakan Anda sup besok. Saya membuat sup ayam yang enak, dan itu mungkin bisa menjadi tawaran damai. Itu sangat baik, tetapi saya tidak ingin merepotkan. Tidak merepotkan. Keluarga menjaga keluarga, kan? Kata keluarga membuatku merinding. Tapi aku setuju. Besok, Arman Santoso akan datang ke apartemen Maya, berpikir dia mengunjungi musuh yang kalah. Sebaliknya, dia akan berjalan ke dalam jebakan yang dibuat dengan hati-hati. Tetapi saat aku berbaring di tempat tidur tamu Maya malam itu, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa akulah yang sedang dijebak. Arman tiba Kamis sore, membawa sup buatan rumah dan mengenakan senyumnya yang paling menawan. Aku diposisikan di ruang tamu Maya, terlihat rapuh dalam jubah dan sandal rumahku. Anda tidak perlu melakukan ini, kataku saat dia menyiapkan sup di dapur Maya. Omong kosong. Saya ingin kita memiliki hubungan yang baik, Siti. Kebahagiaan Ayu bergantung padanya. Dia menyajikan sup dengan hati-hati yang dramatis, lalu duduk di seberangku dengan kekhawatiran yang jelas. Anda tahu, saya telah memikirkan tentang percakapan kita kemarin. Oh, tentang kesempatan kedua. Tentang pertumbuhan. Saya menyadari saya tidak pernah menjelaskan dengan benar mengapa saya sangat bersyukur Ayu menemukan saya. Ini dia. Saat dia akan mengungkapkan motivasi sebenarnya, berpikir aku terlalu kalah untuk menjadi ancaman. Saya menghabiskan bertahun-tahun membuat kesalahan. Lanjutnya, menyakiti orang yang saya sayangi. Wanita seperti nama Anda, Maggie Thompson. Anda menyebutkannya. Saya melakukan sesuatu yang mengerikan padanya. Mengambil keuntungan ketika dia rentan. Mencuri uang yang tidak mampu dia hilangkan. Suaranya membawa penyesalan yang sempurna. Selama bertahun-tahun saya mengatakan pada diri sendiri dia akan baik-baik saja, bahwa dia cukup kuat untuk pulih. Aku menjaga ekspresiku tetap netral, meskipun hatiku berdebar. Tapi saya baru tahu baru-baru ini bahwa dia tidak pernah benar-benar pulih. Tidak pernah menikah lagi. Tidak pernah sepenuhnya mempercayai siapapun lagi. Saya menghancurkan sesuatu yang mendasar di dalam dirinya. Dia mencondongkan tubuh ke depan, mata berkilauan dengan emosi yang nyata. Apakah Anda tahu bagaimana rasanya itu, Siti? Mengetahui Anda telah merusak manusia lain secara permanen. Saya bayangkan itu cukup sulit. Aku berhasil menjawab. Memang. Itu sebabnya ketika saya bertemu Ayu, saya melihat peluang untuk penebusan. Bagaimana? Topeng Arman sedikit melonggar, dan aku menangkap sekilas sesuatu yang dingin dan penuh perhitungan di bawah penyesalan. Dengan memberikan Ayu semua yang saya ambil dari ibunya. Cinta, keamanan, perlindungan. Dengan memastikan dia tidak pernah mengalami pengkhianatan yang menghancurkan Maggie Thompson. Ironi itu sangat menakjubkan. Dia menggambarkan rencananya untuk menghancurkan putriku sebagai tindakan penebusan karena telah menghancurkanku.
Itu sangat mulia. Kataku hati-hati. Saya suka berpikir begitu. Ayu tidak akan pernah kekurangan apapun. Tidak pernah mempertanyakan apakah dia dicintai. Tidak pernah khawatir tentang masa depannya. Karena Anda akan mengurus semuanya. Tepat. Keuangannya, keputusannya, koneksinya. Saya akan melindunginya dari setiap sumber bahaya yang mungkin. Termasuk aku. Aku menyadari. Dia tidak berencana untuk mencuri uang Ayu dan menghilang. Dia merencanakan sesuatu yang jauh lebih jahat. Kontrol total. Mengubahnya menjadi tahanan psikologis sambil terlihat seperti suami yang sempurna. Dia beruntung telah menemukan Anda, kataku, berjuang untuk menjaga suaraku tetap stabil. Kita berdua beruntung. Meskipun saya harus katakan, kecelakaan Anda telah menjadi berkah tersembunyi. Bagaimana bisa? Senyum Arman berubah menjadi pemangsa. Itu telah menunjukkan kepada Ayu betapa rapuhnya hubungan keluarga. Betapa pentingnya untuk berpegangan pada orang-orang yang benar-benar penting. Saya tidak mengerti. Yah, jika sesuatu terjadi pada Anda, jatuh lagi, masalah kesehatan, apapun sungguh, Ayu akan membutuhkan seseorang yang kuat untuk bersandar. Seseorang yang bisa membantunya melewati kesedihan dan membimbing keputusannya selama masa sulit seperti itu. Ancaman itu jelas. Dia tidak hanya berencana untuk mengisolasi Ayu dariku. Dia berencana untuk melenyapkanku sepenuhnya. Membuatnya terlihat seperti sebab alami. Mungkin kecelakaan lain. Meninggalkan Ayu sepenuhnya bergantung padanya. Aku pikir aku sedang memasang jebakan untuk Arman. Tetapi aku berjalan langsung ke dalam jebakannya. Malam itu, setelah Arman pergi dengan janji untuk memeriksaku besok, aku duduk di ruang tamu Maya bersama Rina dan agen FBI Budi Tan, meninjau rekaman yang telah kami tangkap. Itu tidak cukup, kata Budi dengan suram. Berbicara tentang merawat seseorang tidak sama dengan mengakui merencanakan pembunuhan mereka. Tapi ancamannya jelas. Aku memulai. Bagi Anda, ya. Tapi pengacara pembela akan berargumen dia menyatakan keprihatinan tentang kesehatan Anda, terutama mengingat kecelakaan Anda baru-baru ini. Rina mencondongkan tubuh ke depan. Bagaimana dengan bukti penipuan finansial? Kuat. Tetapi tidak langsung untuk kasus spesifik ini. Dia belum benar-benar mengambil uang dari Ayu. Aku merasa dinding-dinding menutup. Jadi kita menunggu sampai dia menghancurkan hidupnya. Atau sampai dia membuat langkah yang lebih nyata? Budi mengeluarkan file tebal. Ada hal lain. Meskipun, sesuatu yang belum saya ceritakan kepada Anda. Dia membuka file untuk mengungkap foto-foto pengawasan Arman dari berbagai kota. Kami telah melacaknya selama 2 tahun. Penargetan keluarga bukanlah balas dendam acak. Itu adalah eliminasi sistematis terhadap saksi. Darahku menjadi dingin. Maksud Anda, setiap wanita yang dia tipu dalam 5 tahun terakhir telah meninggal dalam kecelakaan atau menghilang sepenuhnya dalam waktu 18 bulan setelah kontak awalnya. Rina menjadi pucat. Anda mengatakan dia membunuh korbannya. Kami belum bisa membuktikannya. Tetapi probabilitas statistik begitu banyak kematian akibat kecelakaan di antara kelompok korbannya pada dasarnya nol. Mengapa Anda tidak memberitahu saya ini sebelumnya? Aku menuntut, karena kami membutuhkan Anda untuk bertindak alami. Jika Anda tahu dia berpotensi menjadi pembunuh berantai, perilaku Anda akan berubah. Aku berpikir tentang sup yang Arman bawakan untukku. Betapa gigihnya dia agar aku memakannya. Ya Tuhan, sup itu. Kami sudah mengujinya, kata Budi cepat. Bersih. Tapi itu menunjukkan dia sedang mencari peluang. Bagaimana dengan Ayu? Apakah dia dalam bahaya langsung? Belum. Polanya adalah mengamankan akses hukum ke aset mereka terlebih dahulu. Pernikahan, rekening bersama, surat kuasa. Kemudian kecelakaan terjadi. Jadi kita punya waktu sampai pernikahan. Kita punya waktu sampai bulan madu. Budi mengoreksi. Saat itulah mereka biasanya menghilang. Ruangan menjadi sunyi saat kengerian penuh rencana Arman menjadi jelas. Dia tidak hanya akan mencuri dari Ayu dan menghilang. Dia akan menikahinya, mengambil kendali atas asetnya, lalu membunuhnya dan memulai siklus lagi dengan putri orang lain. Apa yang kita lakukan? Aku berbisik. Budi menutup file itu. Kita mempercepat garis waktu. Memaksanya membuat kesalahan sebelum pernikahan. Bagaimana?
dengan membuatnya berpikir Anda akan mengungkap segalanya. Aku menatapnya. Anda ingin aku menghadapinya secara langsung? Dengan backup, dipasangi alat perekam. Dalam lingkungan yang terkontrol. Buat dia berpikir Anda mengetahui rencana sebenarnya dan akan memberitahu Ayu segalanya. Itu sangat berbahaya. Ya, memang. Tapi itu satu-satunya cara untuk membuatnya mengakui sesuatu yang bisa ditindaklanjuti. Aku berpikir tentang Ayu. Tentang kehidupan indah yang telah dia bangun untuk dirinya sendiri. Tentang masa depan yang Arman berniat curi darinya. Kapan? Aku bertanya. Besok malam. Ayu ada di konferensi hukum sampai hari Minggu, kan? Waktu yang tepat. Saat aku mengemudi pulang malam itu, tanganku gemetar di kemudi. Aku menyadari aku akan menghadapi seorang pria yang mengubah pembunuhan menjadi bentuk seni. Tetapi untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku merasa siap untuknya. Karena aku bukan janda yang berduka yang dia manipulasi pada tahun 2018. Aku bahkan bukan ibu yang curiga yang dia pikat saat makan siang. Aku adalah seorang wanita yang telah menghabiskan 7 tahun belajar untuk mengenali pemangsa. Dan besok malam, pemangsa tertentu ini akan menemukan betapa banyak yang telah aku pelajari. Konfrontasi diatur untuk Sabtu malam di apartemen Arman. Budi Tan dan timnya akan diposisikan di luar sementara aku mengenakan alat perekam yang dirancang untuk menangkap semua yang Arman katakan. Ingat, Budi melatihku di dalam van. Tujuanmu adalah membuatnya berpikir Anda tahu segalanya dan akan memberitahu Ayu. Egonya tidak akan membiarkan dia dikalahkan oleh seseorang yang dia anggap lebih rendah. Bagaimana jika dia menjadi kasar? Dia tidak akan. Kekerasan bukan gayanya. Terlalu berantakan. Terlalu berisiko. Dia lebih suka eliminasi halus. Aku berjalan ke gedung Arman dengan jantung berdebar. Tahu ini akan menyelamatkan putriku atau membuatku terbunuh. Arman membuka pintu dengan pakaian santai. Terlihat santai dan percaya diri. Siti, kejutan sekali. Bagaimana perasaan Anda? Jauh lebih baik. Terima kasih. Bisakah kita bicara? Tentu saja. Masuklah. Apartemennya sempurna. Steril. Tanpa sentuhan pribadi. Seperti kamar hotel untuk seseorang yang hanya lewat. Bisakah saya ambilkan Anda sesuatu untuk diminum? Dia menawarkan. Tidak, terima kasih. Arman, saya perlu memberitahu Anda sesuatu yang penting. Ekspresinya sedikit bergeser, menjadi lebih waspada. Apa itu? Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Hanya sesaat, topengnya terlepas sepenuhnya. Fasad yang menawan menghilang, digantikan oleh sesuatu yang dingin dan penuh perhitungan. Kemudian kembali ke tempatnya. Saya tidak yakin apa yang Anda maksud. 7 tahun lalu, kamu adalah Arman Santoso. Kamu mencuri 750 juta rupiah dariku dan menghilang. Catherine Tan, Ratna Wijaya, Ria Siregar. Haruskah aku melanjutkan? Ketenangannya lengkap sekarang. Seperti pemangsa yang memutuskan apakah akan melarikan diri atau menyerang. Itu hanya nama bagiku. Mereka juga nama bagi FBI. Sampai mereka mulai menghubungkan titik-titik. Tahukah Anda saudara Catherine adalah agen federal? Dia telah membangun kasus terhadap Anda selama bertahun-tahun. Arman bergerak ke dapurnya. Dengan santai membuka laci. Aku tidak bisa melihat apa yang dia raih. Tetapi aku terus berbicara. Inilah yang saya anggap menarik, lanjutku. Anda memberitahu saya kemarin tentang keinginan untuk menebus diri Anda dengan melindungi Ayu dari jenis pengkhianatan yang Anda timbulkan pada saya. Sangat puitis. Saya bersungguh-sungguh setiap kata. Saya yakin Anda bersungguh-sungguh. Tapi kita berdua tahu perlindungan bukanlah yang ada di pikiran Anda. Menurut Anda, apa yang ada di pikiran saya, Siti? Ini dia. Momen yang akan mengungkapnya atau mengakhiri hidupku. Saya pikir Anda akan menikahi putri saya, mendapatkan kendali atas asetnya, lalu mengatur kecelakaan tragis selama bulan madu Anda. Sama seperti yang Anda lakukan dengan setiap wanita lain yang mempercayai Anda. Tangan Arman berhenti bergerak di laci. Ketika dia berbalik menghadapku, topengnya hilang sepenuhnya. Buktikan, katanya pelan. Saya tidak perlu membuktikan apa-apa. Saya hanya perlu memberitahu Ayu kebenaran tentang siapa Anda sebenarnya. Dan Anda pikir dia akan mempercayai Anda? Ibunya yang pahit,
paranoid, yang telah mencoba menyabotase kebahagiaannya sejak hari pertama. Dia akan mempercayai FBI. Mereka memiliki bukti yang menghubungkan Anda dengan 6 pembunuhan di 4 negara bagian. Tidak, kata Arman. Suaranya mengambil nada berbahaya. Mereka memiliki kematian yang mencurigakan dan kebetulan yang nyaman. Tidak ada bukti. Kalau begitu, Anda tidak perlu khawatir. Benar? Dia mengamatiku untuk waktu yang lama. Lalu tersenyum. Senyum yang mematikan yang telah menipu begitu banyak wanita. Anda tahu apa yang indah, Siti. Bahkan jika Anda memberitahu Ayu segalanya, bahkan jika dia mempercayai Anda, itu tidak akan menjadi masalah. Mengapa tidak? Karena dia sudah menandatangani dokumen yang mentransfer dana perwaliannya ke rekening bersama. Sebagai tunangannya, saya memiliki akses hukum ke segalanya. Darahku menjadi dingin. Dokumen apa? Dokumen perencanaan keuangan pranikah. Dia sangat tersentuh karena saya ingin memastikan keamanan finansial kita bersama. Senyumnya melebar. 27 miliar. Dapat diakses Senin pagi. Dia tidak akan pernah melakukannya. Dia akan melakukannya. Dan dia melakukannya. Karena dia mencintai saya sepenuhnya dan mempercayai saya dengan masa depannya. Tim FBI memilih momen itu untuk menerobos pintu. Arman hampir tidak tersentak saat mereka mengepungnya dengan senjata terhunus. Arman Santoso, Anda ditangkap atas penipuan, pencurian identitas, dan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Saat mereka memborgolnya, Arman menoleh ke belakang menatapku untuk terakhir kalinya. Anda sudah terlambat, Siti. Pada saat Ayu mengetahui apa yang telah saya ambil, saya akan tidak tersentuh. Tapi dia salah. Karena sementara dia merencanakan kejahatan sempurnanya, Ayu juga merencanakan sesuatu. Sebenarnya, terdengar suara dari ambang pintu. Anda yang sudah terlambat. Ayu melangkah ke apartemen, diapit oleh 2 agen FBI lainnya. Wajahnya dingin dengan amarah, tetapi suaranya stabil. Aku tidak pernah menandatangani dokumen keuangan apapun, Arman. Surat-surat yang kau suruh aku tanda tangani itu palsu. Properti yang disediakan oleh FBI. Dana perwalianku persis di tempatnya semula. Kepercayaan diri Arman benar-benar retak. Itu tidak mungkin. Yang tidak mungkin, kata Ayu, adalah Anda berpikir aku tidak akan memperhatikan ibuku melakukan operasi pengawasan. Apakah Anda benar-benar berpikir aku tidak tahu dia menginap di tempat Maya? Bahwa aku tidak akan mencari tahu alasannya. Dia menatapku dengan air mata di matanya tetapi baja dalam suaranya. Aku sudah tahu ada yang salah selama berminggu-minggu. Aku hanya butuh bukti. 2 tahun kemudian, pria yang kami kenal sebagai Arman Santoso dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena 6 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan berbagai tuduhan penipuan federal. Nama aslinya adalah Markus Setiawan, dan korbannya membentang hampir 15 tahun. Ayu kembali ke kehidupannya lebih kuat dan lebih berhati-hati. Setelah belajar bahwa cinta tanpa verifikasi hanyalah kerentanan. Dia akhirnya bertemu seseorang yang layak mendapatkan kepercayaannya. Tetapi dia tidak pernah membuat keputusan finansial lain tanpa menanyakan pendapatku terlebih dahulu. Dan aku belajar bahwa terkadang cara terbaik untuk melindungi orang yang kamu cintai bukanlah dengan melindungi mereka dari kebenaran. Itu adalah dengan mempercayai mereka untuk menanganinya ketika saatnya tepat. Beberapa pertempuran membutuhkan perlindungan sengit seorang ibu, tetapi beberapa membutuhkan mengajarkan anakmu untuk berjuang bersamamu. Bagaimanapun, keluarga menang pada akhirnya.